Tahun 2020, dunia dikejutkan oleh munculnya virus baru, SARS-CoV-2, yang menyebabkan penyakit COVID-19. Dalam hitungan bulan, virus ini menyebar dan masuk ke Indonesia, menginfeksi jutaan orang dan merenggut nyawa tanpa pandang bulu. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia, pada tahun 2021, lebih dari 21.000 kasus telah tercatat, dengan lebih dari 1.300 jiwa meninggal dunia akibat komplikasi dari virus ini. Rumah sakit penuh, tenaga medis kelelahan, dan dunia berada dalam ketidakpastian. COVID-19 adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini menyebar melalui droplet, partikel kecil dari batuk, bersin, atau bicara seseorang yang terinfeksi. Kelompok rentan seperti lansia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan sistem imun lemah memiliki resiko lebih tinggi mengalami komplikasi yang fatal. Tidak hanya COVID-19, penyakit menular lainnya seperti flu, TBC, dan ISPA masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Pasar, tempat di mana kehidupan berdenyut tanpa henti. Hiruk-pikuk suara pedagang yang menawarkan dagangannya, langkah-langkah terburu-buru yang saling bersisian. Di sini, setiap orang membawa cerita, dan tanpa mereka sadari, juga membawa sesuatu yang lebih dari sekedar barang belanjaan. Ia datang hanya untuk berbelanja, hanya untuk membeli bahan makanan, untuk membawa pulang apa yang dibutuhkan. Tapi di pasar ini, lebih dari sekedar dagangan yang berpindah tangan. Sesuatu yang tak terlihat mengintai di antara keramaian. Sesuatu yang menyebar dari tangan ke tangan, dari napas ke napas, dari sentuhan yang tampak biasa, tetapi menyimpan bahaya yang nyata. Satu bersin mungkin tampak biasa, tapi tahukah kita bahwa dalam satu kali bersin, ribuan partikel virus dapat menyebar di udara dan bertahan selama beberapa jam. Satu batuk bisa menjadi awal dari rantai penyebaran yang tak terlihat, dari satu orang ke orang lain. Setiap tindakan kecil bisa berdampak besar. Manusia seringkali tidak sadar dan melakukan tindakan-tindakan yang tanpa disadari bisa membawa bencana.
Penyakit menular tidak hanya menyebar di tempat umum. Rumah, tempat yang seharusnya paling aman, bisa menjadi sumber penyebaran jika kita lalai. Dapur, tempat di mana cinta diracik bersama bumbu dan harapan. Sendok demi sendok, kita meracik kehangatan, menyajikan kasih dalam setiap suapan. Namun, di balik kehangatan ini, ada ancaman yang tak kasat mata, ancaman yang bergerak dalam sunyi, menari di udara, hinggap di tempat-tempat yang tak kita sadari. Penyakit menular tidak selalu datang dari luar. Kadang, ia lahir dari kelalaian kecil yang kita anggap sepele. Dari tangan yang tak dicuci, dari batu yang tak ditutup, dari nafas yang membawa sesuatu yang tak terlihat, yang tertutup oleh gelak tawa yang memenuhi udara. Di antara suara ketikan keyboard, di antara tawa yang menggema, kelas adalah rumah kedua. Tempat di mana kebersamaan terasa nyata. Tapi lihatlah, perlahan, keriuhan itu memudar. Bangku-bangku yang penuh kini kosong. Kelas yang tadinya penuh suara, kini hanya menyisakan bisu. Penyakit menular tidak selalu datang dengan tanda. Tidak selalu hadir dengan ketukan di pintu. Ia tidak berteriak, tidak memberi peringatan, tidak meninggalkan jejak yang langsung terlihat oleh mata. Ia menyebar tanpa izin, tak perlu mengetuk, tak perlu meminta. Ia bergerak dari satu sentuhan ke sentuhan lain, dari satu hembusan napas ke udara yang kita hirup bersama. Ia ada di genggaman tangan yang lupa dicuci, di kursi yang kita duduki, di meja yang menjadi saksi bisu dari pertemuan-pertemuan kita. Namun, penyakit tak hanya menyebar lewat sentuhan atau droplet. Lingkungan sekitar saat kita makan, meja, alat makan, hingga udara bisa menjadi perantara tak kasat mata. Setiap pilihan kecil menentukan kesehatan kita. Di tempat seperti ini, setiap sudut adalah rumah bagi yang tak kasat mata. Jejak yang ditinggalkan oleh tangan-tangan yang tak pernah mengenal sabun, oleh langkah-langkah yang membawa kotoran dari jalanan, oleh hewan liar yang singgah tanpa diundang. Meja-meja yang tampak biasa ternyata menyimpan rahasia, mengumpulkan sisa dari mereka yang datang dan pergi, meninggalkan lebih dari sekedar noda, tetapi juga ancaman yang tak terlihat. Di tempat seperti ini, kebersihan bukanlah bagian dari kebiasaan, bukan pula sesuatu yang dipikirkan. Tangan yang tak pernah mencuci, tangan yang telah menyentuh sesuatu yang tak seharusnya bercampur dengan makanan. Kita tidak hanya duduk dan makan, tapi tanpa sadar, kita berbagi lebih dari sekedar tempat. Kita berbagi apa yang seharusnya tak pernah ikut terbawa. Di sini ada sedikit perubahan, ada sedikit usaha untuk membuat segalanya tampak lebih baik. Permukaan meja terlihat lebih bersih, lantai tak lagi seburuk sebelumnya. Ada kesadaran yang mulai tumbuh. Tetapi, seperti tunas yang rapuh, ia belum benar-benar mengakar. Beberapa orang memilih untuk menjaga, beberapa masih menutup mata. Seakan-akan cukup bersih sudah cukup baik, padahal cukup tidak selalu berarti aman. Kadang kita merasa tenang hanya karena tidak melihat kotoran di depan mata. Tapi, benarkah yang tersembunyi itu tidak ada? Apakah udara yang kita hirup benar-benar bebas dari partikel yang mengancam? Apakah kursi yang kita duduki tidak menyimpan jejak dari mereka yang sebelumnya ada di sana?
Kebersihan bukan hanya apa yang tampak oleh mata, tetapi juga tentang apa yang tidak kita lihat. Dan yang tak terlihat seringkali lebih berbahaya. Di tempat seperti ini, kebersihan bukan hanya kewajiban, tetapi sebuah kesadaran yang melekat dalam setiap tindakan. Setiap meja yang disentuh telah dibersihkan dengan hati-hati. Setiap peralatan makan telah disterilkan sebelum kembali ke tangan yang baru. Setiap sudut dirawat bukan sekadar untuk estetika, tetapi untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal selain kenyamanan dan kebersihan. Disinilah makanan bukan hanya tentang rasa atau sekedar mengisi perut. Setiap suapan membawa rasa tenang karena kita tahu bahwa tangan yang kita gunakan telah dicuci dengan baik, bahwa udara yang kita hirup bebas dari ancaman, bahwa yang kita konsumsi tidak terkontaminasi oleh sesuatu yang seharusnya tak ada. Kebersihan bukan hanya soal tempat, tetapi soal tanggung jawab, soal bagaimana kita menjaga diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dan di tempat seperti ini, kepedulian bukan hanya ada, tetapi benar-benar dijalankan. Hari esok tidak pernah ditentukan oleh kebetulan, tetapi oleh setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini. Setiap keputusan yang kita buat, sekecil apapun, dapat menjadi perbedaan antara kehilangan dan harapan, antara kesedihan dan kebersamaan, antara ruang yang kosong dan ruangan yang kembali dipenuhi oleh tawa. Tangan yang bersih adalah benteng pertama kita. Air yang mengalir bukan sekadar kesejukan, tetapi perlindungan yang tak terlihat. Setiap kali kita mencuci tangan sebelum menyentuh wajah, kita menghapus jejak yang tak kasat mata, menghilangkan kemungkinan penyakit yang mungkin bersembunyi di sela-sela jari kita. Masker yang kita kenakan saat sakit bukan sekadar kain penutup, tetapi perisai bagi mereka yang kita cintai. Gerakan adalah bahasa tubuh kita yang paling jujur. Setiap langkah yang diambil, setiap tetes keringat yang jatuh, bukanlah sekadar angka dalam hitungan, tetapi tentang bagaimana kita memberi tubuh kita kesempatan untuk bertumbuh, untuk bernafas lebih lega, untuk tetap berdetak dengan irama yang sehat. Olahraga bukan hanya tentang bentuk tubuh, tetapi tentang bagaimana kita mencegah diabetes, hipertensi, bahkan infeksi dari bakteri yang lebih mudah menyerah tubuh yang lemah. Makanan yang kita konsumsi adalah bahan bakar tubuh kita. Tapi terkadang, apa yang kita makan belum cukup. Kita membutuhkan lebih, sesuatu yang melengkapi. Karena setiap vitamin yang kita minum, setiap nutrisi yang kita serap, adalah perisai tak terlihat yang menjaga kita. Batuk terdengar sederhana, tutup mulut dengan siku, bukan sekedar etika, tetapi perlindungan. Gunakan tisu, lalu buanglah pada tempatnya, bukan sekedar kebiasaan, tetapi bentuk cinta pada sesama. Kesehatan yang baik bukan hanya milik kita, tetapi tanggung jawab kita bersama agar setiap orang, dimanapun, berhak mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Karena dunia yang sehat tidak dimulai dari sesuatu yang besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dari langkah kita untuk menjaga kebersihan, dari pilihan kita untuk lebih aktif, dari kesadaran kita untuk menjaga imun tubuh dan beristirahat cukup, dan dari kepedulian kita untuk mencegah bukan hanya mengobati. Kebersihan lingkungan bukan hanya tentang apa yang tampak oleh mata, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga udara yang kita hirup, tempat yang kita pijak, dan benda yang kita sentuh.